Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Misno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Wako sehat. Alhamdulillah. Gimana Ustaz kabar? Alhamdulillah luar biasa. Ya, jadi izinkan saya di sini untuk sharing lah begitu terkait dengan yang saya pikirkan dan sedang viral begitu Ustaz tentang Hmm, artificial intelligence. hmm, Karena kita tahu bahwa Ustadz ini adalah salah satu pengarang dengan buku terbanyak begitu, kurang lebih 100 atau 200 bahkan, hmm. 100 plus plus. Nah, di situ sudah sangat berpengalaman terkait tentang buku. Nah, hanya saja yang sedikit saya jadi apa namanya ya, menjadi pertanyaan diri saya adalah bisa Hmm, nggak sih untuk eee, artificial intelligence ini membuat buku begitu kan? Apakah bisa support hmm, atau enggak? Atau bahkan sebagai istilahnya cobaan begitu, penghalang kepada hmm, pengarang-pengarang yang biasanya bukunya adalah buku karangan secara pikiran, sekarang adanya hmm. artificial intelligence itu menjadikan esensi buku yang di pikiran dan di hati itu tergoyahkan begitu Ustaz. Mohon pencerahannya silakan. Ya, oke. Terima kasih Mas Bagus atas kesempatannya nih. Luar biasa sekali ya. Memang semangat nih kalau ketika kita berbicara ngomongin ya tentang buku gitu ya. Karena book is my lifestyle gitu ya. Nah, ini menurut saya penting sekali gitu. Nah, kemudian kalau terkait dengan apa teknologi tadi artificial intelligence atau AI ya, AI gitu ya. Ini juga menjadi hal yang menarik sama seperti teknologi yang lainnya sebenarnya Mas Bagus nih. Jadi bahwa sebuah teknologi itu bisa menjadi ya memiliki pisau bermata dua gitu ya. Satu sisi bisa jadi dia menjadi sebuah ancaman gitu ya, tapi di sisi lain dia juga memberikan opportunity ya, ataupun harapan-harapan, kesempatan-kesempatan untuk kita bisa maju dan berkembang. Nah, termasuk juga AI ini ya dalam konteks penulisan buku, Mas Bagus ya. Jadi dia sebagai sebuah teknologi ya kita analogikan itu ya sama dengan dulu itu kan para ulama itu ulama Islam itu mereka nulis itu pakai tangan ya. Misalnya ada Malik bin Ya, Dinar yang kerjanya itu ya apa menulis Al-Qur'an mushaf gitu ya dengan tangannya gitu ya. Kemudian setelah muncul teknologi apa mesin ketik gitu ya, tek 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 gitu ya. Kemudian teralihkan dengan mesin ketik gitu ya. Dari mesin ketik kemudian teralihkan lagi menjadi komputer generasi awal sampai laptop sekarang ini ya. Nah, kemudian sekarang muncul ya artificial intelligence teknologi yang ya sebuah kecerdasan ini ya, kecerdasan tiruan gitu ya, yang dicoba untuk bagaimana bisa memberikan tentu saja tujuan utamanya itu adalah memang dia memberikan kontribusi lah ya yang positif artinya membantu ya manusia itu untuk melakukan berbagai aktivitasnya termasuk juga dalam penulisan ya sehingga kemudian berbagai teknologi termasuk artificial intelligence dulu sempat saya juga sempat menggunakan misalnya voice to text gitu ya. Itu juga kita coba ternyata ya ya cukup sangat membantu. Nah, sekarang ternyata teknologi sudah semakin canggih sehingga kemudian muncul artificial intelligence untuk kita mungkin hanya menuliskan gitu ya, kemudian nanti akan muncul apa jawabannya gitu ya. Atau mungkin juga ketika kita ngomong begini ya, jadi orang itu nggak perlu menulis lagi gitu ya. Teknologi sekarang sudah berkembang dengan adanya voice to text itu kita tinggal ngomong seperti ini nanti bahkan nanti kan di YouTube misalnya itu dia juga akan muncul ini ya apa semacam translate-nya gitu kan ya. script gitu, translate script Skripnya gitu kan. betul. Jadi dia muncul skripnya ini juga menurut saya sangat sangat memudahkan ini untuk orang-orang yang dalam tanda petik itu pengen nulis buku tapi males nulisnya, ngetiknya gitu ya. Ya udah tinggal ngomong saja gitu ya. Tetapi kemudian kan nah di situ nanti sama seperti teknologi yang kita diskusikan hari ini tetap saja di situ butuh manusia untuk editingnya ya termasuk juga apalagi kalau umpamanya istilahnya itu ada beberapa yang typing error kemudian juga idenya ternyata mungkin ya belum sesuai dengan apa yang ada di apa pikiran penulis gitu sehingga kemudian ya tetap sangat memerlukan yang namanya manusia. Oke, langsung Sepakat ke sih Ustaz terkait itu. Mhm, Jadi kalau terkait dengan
sifat teknologi adalah membantu manusia untuk pekerjaannya Mhm. begitu kan. Betul Hanya betul. saja kan namanya artificial intelligence secara bahasa adalah Mmm. kecerdasan buatan, Mhm. di mana dasar dari kecerdasan adalah otak begitu ya, Ustaz, ya? Betul betul, Nah, mhm mhm. biasanya buku yang ada, buku yang sebelum-sebelumnya kalau setahu saya, mohon dikoreksi kalau seandainya Mhm salah, itu mhm. emang dari pengalaman, dari penulis, atau dari pikiran si penulis. Nah, sekarang Mhm. kalau memanfaatkan AI, itu kan ketika kita mengetik suatu tema, langsung Mhm. akan muncul semua. Nah, itu Mhm. jadinya adalah bisa saja si pengarang itu tidak tahu apa yang dia tulis di situ, karena sifatnya copy Mhm. paste jatuhnya. Nah, itu Iya, gimana Ustaz betul betul. pendapatnya? Ya, sama sih sebenarnya, sama seperti, menulis buku sebenarnya. Jadi cara kerjanya itu sebenarnya tidak jauh berbeda. Kalau cara kerja penulis yang kita sebut saja misalnya manual ya Mas Bagus ya, seorang penulis yang manual gitu, pasti dia menggunakan otaknya gitu kan ya, menggunakan otak kecerdasannya. Nah, otak dan kecerdasan itu kan dia bekerja itu pasti ada stimulus-stimulus yang ada dari luar. Gitu ya, Ya, stimulus sepakat. dari luar sehingga kemudian ya tetap saja cara kerjanya itu dia tidak jauh berbeda ya. Saya ulang lagi nih biar jelas. Jadi ketika penulis itu dia akan menulis buku, otomatis kan dia berasal dari, otaknya, kecerdasannya, dia diproses tuh. Nah, otak dengan kecerdasan atau kita bicara otak aja lah ya. Nah, otak itu kan dia, ketika dia akan merangkai sebuah topik, tema, tulisan, pasti, dia memang ada stimulus sebelumnya. Walaupun dia dalam bentuk imajinasi pun, dia pasti ada referensinya. Misalnya nih, seorang penulis cerpen gitu ya, ketika dia mau menulis tentang, misalnya Palestina misalnya, dia belum pernah ke sana gitu kan ya. Ya dia dia mungkin akan sangat sulit gitu, tapi kan dia tahu dari berita, dari video, dari gambar, dia tahu menggambarkan, oh Palestina itu, banyak pasir, padang pasirnya, kemudian rumah-rumahnya juga, mungkin hanya kotak saja gitu ya, maksudnya nggak seperti, di Indonesia, kemudian konflik dan lain sebagainya. Sehingga tetap saja cara kerjanya itu, dia adalah, resume dari stimulus, pengalaman, kemudian juga pengetahuan yang dia dapatkan dan, diolah di otaknya. Nah, kemudian itu kan dia akan tertulis ke dalam sebuah karya, sebuah tulisan. Nah, disitulah kemudian, kerja atau cara kerja, mekanisme kerjanya, artificial intelligence itu juga dia membaca dari hasil pemikiran manusia yang banyak dalam bentuk apa, tulisan. Ya, dalam bentuk tulisan yang sudah ada di, website. Sehingga cara kerjanya dia lanjutan dari pemikiran orang yang, dia begitu banyak. Sehingga ya bisa jadi artificial intelligence itu lebih cerdas. Lebih cerdas ya. Jadi kecerdasan buatan dia bisa lebih cerdas dari satu orang manusia. Kenapa? Karena dia, kumpulan dari begitu banyak pemikiran manusia yang kemudian dia rangkum. Nah, sehingga ya kalau saya katakan ya sangat mungkin artificial intelligence ini dia dijadikan satu teknologi yang kita bisa gunakan untuk menyusun, untuk, menulis buku. Nah, tetapi tetap saja keyword-nya, kuncinya itu tetap saja pada, manusianya itu. Ya, oke. Terkait hal tersebut sih, Mhm. saya coba sebagai orang yang, apa namanya ya, kontra terhadap AI untuk penulisan Mhm. buku ya, saya anggap Mhm seperti mhm. itu saya. Mhm Nah, di mhm. situ, kenapa saya kontras, jadi Mhm. ketika orang yang ingin menulis buku, dia Mhm. mengambil source atau mengambil sumber dari artificial intelligence, dia hanya Mhm. memikirkan judul-judulnya, memikirkan Mhm. temanya, bahkan mungkin subtema, tapi isinya semua dicari lewat artificial intelligence tersebut. Mhm Itu mhm. dia bisa dikategorikan sebagai pengarang atau Mhm. sebagai editor saja, Ustaz. Iya, jadi pengarang atau penyiar, ya nggak apa-apa, kan ada yang pro, ada yang kontra gitu, bagus gitu ya. Tapi, kemarin ada satu festival AI juga gitu di Jepang itu justru malah memberikan penghargaan kepada ya dia sebutnya sebagai autor gitu ya, sebagai penulis, tetapi kemudian, yang digunakan itu adalah, satu aplikasi untuk menulis sebuah, cerpen gitu ya. Walaupun di sana ada beberapa yang menggunakan itu akhirnya dia
dia tidak masuk nominasi tapi tidak juara karena ada beberapa plot karena dia itu novel gitu ya, yang tidak tepat gitu ya. Kenapa? Karena memang murni 100% dari artificial intelligence gitu ya. Sehingga kemudian Oke. ya kalau saya katakan ya dia tetap sebagai seorang penulis gitu ya. Cuman tadi memang tidak bisa 100% itu kemudian mengandalkan AI itu gitu ya. Kenapa? Karena saya aja kemarin ketika saya mencoba untuk membuat sebuah tulisan itu ada beberapa kata gitu ya yang tidak sesuai, bahkan juga ada beberapa kalimat yang tidak tepat gitu, sehingga ya harus diperbaiki gitu. Jadi sama seperti teknologi yang lain, dia membantu ya, membantu untuk memudahkan informasi. Ini sebenarnya hampir sama ya dengan Google Scholar sebenarnya, atau mungkin aplikasi yang lain ya, misalnya kalau di itu ada Monoref dan sebagainya yang kita bisa, oh orang itu menulis ini, nah nanti tinggal copyright-nya itu harus ada kutipannya ketika memang itu kutipan murni, kutipan langsung misalnya dari satu referensi. Jadi kalau saya tetap setuju penggunaan AI ini sebagai alat bantu ya untuk menulis sebuah buku, tetapi tentu saja tidak 100%. Apalagi nanti dalam konteks misalnya bukunya itu terkait dengan ilmu keagamaan atau normatif Ya, gitu ya, yaitu ya nggak bisa lah. Tapi kalau untuk mengambil misalnya gini juga, kalau dalam awal menulis buku itu kan membuat outline gitu kan ya. Nah, ya ini ya langsung benar. ini next materi kita bisa perdalam lah gitu ya. Jadi ketika kita mau menulis buku kita membuat outline gitu ya. Misalnya saya mau menulis menjadi saya mau menulis buku tentang smart people misalnya gitu ya. Saya tinggal ketik aja smart people nanti akan outline itu akan muncul gitu. Tapi ya kalau kita hanya ngambil 100% dari situ tuh berarti kita ya hanya ya penyusun, berarti dalam artian itu kita tidak ada kontribusinya sama sekali. Tapi ketika outline itu sudah keluar, kemudian ternyata ini kayaknya nggak sesuai nih, ini harusnya di depan, ini di belakang, ini. Nah itu kembali kepada skill, kemampuan dan juga expert dari penulis, ya. Sehingga nggak bisa kita akan mengatakan, oh nggak bisa dong kalau kita nulis tentang smart people, harusnya pahami dulu smart people itu seperti apa gitu ya. Terus kemudian alurnya itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Sehingga ya lagi-lagi AI ini dia hanya untuk membantu, ya membantu dalam memudahkan dari berbagai ide gagasan yang ada dalam otak penulis kemudian ditambahkan dengan apa yang ada pada otak-otak manusia yang lainnya yang itu terdeteksi atau terambil, tercopy oleh artificial intelligence itu. Ya maksudnya teknologi yang menggunakan AI ya, gitu ya. Jadi teknologi yang menggunakan AI bukan AI-nya karena ya itu kan nanti penggunaannya banyak sekali gitu ya. Itu Iya. Mas. Oke. Mhm. Baik, sangat menarik tuh. Jadi kalau mungkin bisa sebagai kesimpulan juga ya yang Betul. akan saya tanyakan. Jadi kesimpulannya adalah untuk teknologi AI Mhm. berarti menurut Ustadz adalah dia membantu untuk penulisan buku, itu yang pertama ya, saya Iya simpulkan betul, tadi. setuju, betul. Yang kedua berarti bisa dan apa namanya ya, dan diakui seandainya orang menulis buku dengan bantuan AI. Hanya Ah, saja betul. memang saat ini kondisinya IA yang ada itu belum bisa 100% full sesuai dengan yang kita inginkan. Memang sebenarnya saya pernah nyoba begitu, Ustaz. Hmm. Ada kata kunci, coba buatkan buku tentang apa. Dia menolak, Oh nggak mau dia. nggak mau. Apa Memang alasan? seperti itu. Iya. Nah, memang saat ini kondisi teknologi AI yang ada, yang saya tahu itu adalah dia masih terbatas. Betul, betul, Terbatas, betul. setahu saya 1 jam ya pemakaian dalam sekali waktu. Tapi Mhm. sehari bisa dipakai berapa kali terserah. Nah, bahkan Mhm. ada isu yang muncul bahwa, sudah ada teknologi AI yang berbayar 360.000 atau berapa itu kan. Nah, itu Justru tidak unlimited, terbatas. Mhm, mhm. sudah Iya, karena unlimited. iya, betul bagus banget Mas, bagus karena teknologi yang menggunakan AI ini ke depan itu akan sangat banyak sekali digunakan misalnya untuk deteksi penyakit, kemudian juga saran-saran dokter sampai kepada saran dari ahli-ahli hukum semuanya di situ termasuk juga mungkin para ulama juga di situ. Ya jadi akan misalnya kita mau nanya nih gitu ya, nanti mungkin ada satu AI tertentu misalnya apa hukum misalnya apa nih misalnya menabung di bank syariah gitu ya.
Pasti dia akan sebutkan tuh yaitu oh menurut pendapat ini nggak boleh, menurut pendapat ini boleh, menurut apa nanti yang manusianya sendiri tuh yang akan menyimpulkan gitu. Nah kalau yang dokter sekarang udah banyak teknologi udah digunakan tuh. Saya bintik-bintik di sini nih, oh itu berarti deteksinya penyakit ini. Itu. Jadi lagi-lagi itu bisa Mas Bagus. Oke, silahkan. Baik, itu sih, dan juga saya izin untuk mungkin mengadakan seminar kali ya Ustadz ya, untuk Betul, betul, boleh, boleh. pelatihan mungkin membuat buku dengan Mhm. bantuan teknologi AI. Terus keren Nah, nanti sekali Mas kita Bagus. Mhm. akan ada workshop juga gitu. Pinginnya saya Mhm. begitu adalah dengan Ustadz Misno pengalamannya membuat buku secara manual dan mungkin Mhm. secara IA kalau pernah coba. Nah, Mhm. kita tuangkan lewat itu begitu. Mhm. Mungkin Mhm. saya izin untuk share brosurnya kali ya kalau ada ya. Boleh, silakan Mas Bagus. Nah, ini rencana kami gitu kan, ingin Mhm. mengadakan, alhamdulillah bekerja sama dengan beberapa pihak. Nah, sifatnya seminar atau training ini adalah hybrid, ada yang online dan ada offline. Nah, dengan judul seminar penulis, tagline-nya membuat buku dengan teknologi AI. Insya Allah sih akan kita laksanakan pada hari Sabtu, tanggal 4 Maret 2023. Izin ini typo. Mhm. Waktunya cukup 5 jam, nanti dipotong untuk sholat Mhm. zuhur juga. Insya Allah lokasinya offline dan online. Untuk online-nya di Zoom meeting, offline-nya ada di Yayasan Ama Alamiah Salama, bertepat Mhm. di Kabupaten Bogor. Materinya kurang lebih seperti yang tadi Ustadz sampaikan, bagaimana Mhm. cara membuat dan apa itu AI sedikit, dan nanti Mhm. fasilitasnya insya Allah juga akan terlengkapi, dan mungkin kalau ada yang berminat bisa hubungi nomor yang tertera. Izin dan Oke. saya akan mengundang, ini pematerinya spesial dari Ustadz Misno karena pengalaman beliau menulis lebih dari 200 plus plus buku yang ada. Siap, Insya Allah insyaallah. akan sangat bermanfaat. Mhm. Begitu Ustadz, terima kasih atas waktunya. Oke, Semoga sama-sama Mas silaturahim Bagus. terus berjalan dan kegiatan kita yang direncanakan berjalan dengan lancar insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Silakan tutup. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.